Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Cerita Seram. Sebelum lanjut cerita, tulis selawat dulu di komentar ya, agar kelak kita mendapatkan syafaat di akhirat nanti. Amin. Desa kami pernah diteror dukun santet. Satu persatu warga tumbang, tapi rumah kami seolah tidak bisa disentuh. Dan semua itu karena ayahku, yang kukira hanya petani biasa. Dari kecil, aku tumbuh dalam keluarga yang sangat sederhana. Ayahku, Pak Wiryo, hanya seorang petani. Pagi-pagi ia berangkat ke sawah, membawa cangkul, mengenakan caping, dan sarung. Pulang menjelang maghrib, mandi air sumur, lalu duduk di teras sambil memutar tasbih dari kayu. Satu-satunya benda yang selalu melekat di tangannya. Tak pernah kulihat ia marah, apalagi bicara kasar. Orang-orang desa menyayanginya, tapi satu hal yang selalu membuatku bingung. Rumah kami tak pernah kena gangguan gaib. Padahal di desa Bulurejo ini, santet dan pesugihan bukan cerita langka. Dulu waktu aku kelas 5 SD, tetangga depan rumah, Bu Yati, meninggal mendadak. Badannya membiru, lidah menjulur, dan anehnya tak bisa dikuburkan sampai 3 hari. Warga bilang itu karena kena santet dari dukun pasar malam yang pernah bertengkar dengannya. Lalu ada Mas Tono, tukang bakso keliling yang tubuhnya kurus mendadak dan meninggal malam Jumat setelah mimpi dipatok ular. Ibunya bilang, malam sebelum meninggal, Mas Tono muntah beling. Itu semua terjadi di satu RT. Tapi anehnya, rumah kami tetap aman. Bahkan ayam dan kambing kami tak pernah kena penyakit. Tak ada gangguan, tak ada suara aneh, tak ada mimpi buruk. Sampai suatu malam, tetangga sebelah, Mbak Narti, datang mengetuk rumah dalam keadaan panik. Wajahnya pucat, rambutnya awut-awutan. "Ada yang lempar boneka pocong ke dapurku. Sumpah, aku lihat sendiri matanya merah," katanya histeris. Ayah hanya mengangguk, menyuruhku menyiapkan air hangat dan seikat daun kelor dari belakang rumah. Ia suruh Mbak Narti duduk, lalu membacakan doa-doa pelan sambil memegang bahunya. Setelah 1 jam, Mbak Narti tenang. Tapi sebelum pulang, ia berkata pelan padaku, "Bapakmu bukan orang biasa, Mas. Orang-orang kayak aku cuma bisa ngungsi ke sini kalau diserang santet. Rumah kalian tak punya pagar gaib." Aku tak mengerti maksudnya, tapi kalimat itu terus terngiang-ngiang. Satu malam, saat hujan besar dan angin kencang menerjang desa, aliran listrik padam total. Satu kampung gelap. Tapi anehnya, rumah kami tetap terang. Lampu minyak menyala terang. Bahkan cahaya putih aneh muncul di teras belakang rumah. Yang waktu itu sedang menuju kamar mandi, aku melihat sosok bayangan berdiri tegak di kebun pisang belakang rumah. Tinggi, kurus, tak bergerak. Aku lari masuk, mengedor kamar ayah. Tapi ayah hanya membuka pintu sedikit, mengangguk, dan berkata, "Jangan takut, itu bukan untukmu." Malam-malam berikutnya, aku mulai memperhatikan ayah diam-diam. Ternyata, setiap malam Jumat Kliwon, ia masuk ke gudang tua di belakang rumah. Gudang yang dulu pernah dikunci selama bertahun-tahun. Dari celah jendela, aku intip dan kulihat ia menyalakan lilin kecil, menaruh segelas air, seikat daun bidara, dan membuka sebuah buku tua lusuh. Ia membaca dalam bahasa yang tak kupahami, tapi suaranya seperti menggema. Aku mulai bertanya-tanya, siapa sebenarnya ayahku? Jawaban tak sengaja datang saat aku membantu Basutal membersihkan langgar desa.
Ia duduk di ambang pintu, menatap langit dan tiba-tiba bertanya, "Bapakmu masih simpan tasbih kayu warisan Kiai Rogo Langit?" Aku terdiam. Nama itu asing tapi menggema. "Dulu, waktu aku masih nakal, pernah coba kirim jin ke arah rumahmu. Bukan buat ngakitin, cuma mau ngetes kekuatan. Tapi jin itu balik dalam keadaan buta. Katanya rumahmu dijaga makhluk putih besar dan laki-laki tua berjubah hijau." Aku menggigil. "Maksudnya?" "Bapakmu murid Kiai Rogo Langit terakhir yang masih hidup. Ilmunya bukan sembarang doa." Malam itu aku tak bisa tidur. Ayah yang selama ini kukira hanya petani biasa, ternyata menyimpan warisan ilmu yang bahkan bisa menundukkan dukun-dukun santet paling kejam. Tapi kenapa beliau menyembunyikannya dariku? Kenapa rumah ini seperti benteng tak terlihat? Dan pertanyaan paling menakutkan, kalau semua ini benar, apakah aku juga akan mewarisi ilmu itu suatu hari nanti? Tapi aku belum tahu bahwa malam kelam di mana santet menyerang langsung keluargaku akan segera tiba. Dan ayah akan berubah menjadi sosok yang bahkan tidak kukenal. Sejak malam aku mendengar nama Kiai Rogo Langit dari Mbah Suto, pandanganku pada ayah berubah total. Selama ini ia tampak biasa saja, bercocok tanam, menyapu halaman, memandikan kambing. Tapi kini setiap gerakannya terasa dalam dan penuh makna. Aku mulai menyadari bahwa semua gerakan kecilnya, memutar tasbih, mencium tangan sebelum makan, menabur garam di pojok pekarangan, bukan kebiasaan kosong. Itu semacam ritual, pelindung. Tapi rasa penasaran itu belum sempat kutanyakan, sebab teror datang lebih cepat dari yang kuduga. Malam itu, hujan turun deras, petir menyambar-nyambar. Di rumah hanya ada aku, ayah dan kakakku, Mbak Reni, karena ibu sedang menginap di rumah saudara. Sekitar pukul 10 malam, dari dapur terdengar suara piring pecah. Mbak Reni berteriak. Kami berlari ke belakang. Kakakku duduk gemetar, wajahnya pucat, tangannya menunjuk ke arah jendela yang terbuka lebar. Di lantai ada tulang ayam yang terikat, rambut dan segumpal tanah kuburan yang masih basah. Aku langsung ingin membersihkannya, tapi ayah menahanku. "Jangan disentuh," katanya pelan. Ia membuka lemari kecil di ruang tengah, mengeluarkan tasbih kayu yang warnanya lebih tua dari yang biasa dipakai. Tasbih itu lebih panjang dan tampaknya pernah terbakar sebagian. Lalu ayah masuk ke dapur, meletakkan tasbih itu di atas tanah kuburan dan membisikkan sesuatu yang tak kudengar jelas. Detik berikutnya, piring-piring yang sudah pecah meletup satu persatu. Bukan seperti dilempar, tapi seperti dibakar dari dalam. Aroma darah segar tiba-tiba memenuhi dapur. 2 malam setelah kejadian itu, kakakku mulai berubah. Ia melamun, tak mau makan, dan selalu mengeluh perutnya panas. Hingga suatu malam saat kami sedang makan, Mbak Reni tiba-tiba tertawa. Tertawanya bukan seperti manusia. Tangannya menepuk meja keras-keras, matanya menatap tajam ke arah ayah. Mulutnya berkata dengan suara berat dan dalam, "Kau pikir bisa selamanya menjaga rumah ini? Kami tahu siapa kau, tapi anak-anakmu tak sekuat itu." Aku terpaku. Kakakku berdiri, lalu muntah. Tapi bukan nasi yang keluar dari mulutnya, melainkan sebutir batu hitam dan satu cacing tanah besar yang masih hidup. Ayah menatapnya dalam-dalam, lalu berkata lembut, "Jarwo, aku tahu ini ulahmu. Jangan tarik darah anakku, kau belum tahu siapa guruku." Belakangan aku mendengar nama Jarwo dari beberapa warga. Ia adalah dukun santet muda yang pindah dari daerah selatan. Masih berusia 30-an, pakai jaket kulit, naik motor, tapi katanya sudah bikin 5 orang stroke mendadak. Jarwo punya aliran sendiri. Ia tak pakai jin hitam biasa, tapi arwah gentayangan perawan mati bunuh diri. Ia dikenal licik, dan yang lebih gila lagi, ia menargetkan rumah kami secara langsung. Semua warga yang pernah minta perlindungan ke rumah kami mulai mundur. Mereka takut kena imbas, tapi ayah tetap tenang.
Ia bahkan masih menyiram sawah seolah tak ada apa-apa. Satu malam, saat Mbak Reni kembali kesurupan dan tubuhnya mulai memar-memar, ayah memutuskan untuk bertindak. Ia masuk ke kamar, mandi air embun yang sudah ditampung sejak malam Jumat, lalu mengenakan baju putih bersih dan sarung hitam. Aku hanya bisa melihat dari jauh saat ayah mulai melantunkan doa di ruang tengah, lalu menyalakan api kecil dari dupa bawang dan kulit pohon randu. Kalau dia mau perang, akan kubuka pagar, kata ayah tenang. Apa yang terjadi setelah itu tak masuk akal. Angin masuk dari jendela yang tertutup. Suara-suara perempuan menangis muncul dari atap, lalu terdengar suara seperti makhluk mengerang kesakitan. Kakakku terbangun, memuntahkan benang hitam panjang lalu pingsan. Paginya rumah kami seperti habis diterjang badai, tapi Mbak Reni sembuh total, bahkan lebih sehat dari biasanya. Seminggu kemudian, Dukun Jarwo ditemukan pingsan di depan rumah dukun lain dengan tubuh penuh luka cakaran. Anehnya, tak ada bekas perkelahian dan CCTV di sekitar tempat tinggalnya mati total selama 3 jam. Warga mulai berbisik. Beberapa bilang, Jarwo sekarang seperti Lindung. Matanya kosong, rambutnya memutih sebagian. Ia tak bisa bicara lancar dan tiap kali ada orang menyebut nama Pak Wiryo, ia menangis dan menjerit seperti kesurupan. Sejak malam itu, aku mulai sadar, ayahku bukan hanya pelindung keluarga, ia adalah garis terakhir yang menjaga desa ini dari kekuatan hitam yang ingin mengambil alih. Namun saat aku bertanya kepadanya tentang semua ini, ia hanya menjawab, belajarlah mendengar yang tak terdengar, melihat yang tak terlihat. Kalau waktumu tiba, kamu akan tahu. Aku belum tahu kapan waktuku. Tapi satu hal pasti, satu persatu dukun di desa ini mulai mengincar kami. Dan perang yang lebih besar baru saja dimulai. Sejak insiden dengan Dukun Jarwo, ketenangan desa kami semu. Malam-malam tetap gelap, tetapi angin tak bergerak. Anjing-anjing desa melolong tiap malam dan suara gamelan kadang terdengar dari arah hutan meski tak ada pesta. Warga diam-diam mulai menjauhi keluarga kami. Mereka takut. Bahkan Bu Lurah yang dulu biasa datang minta doa, kini tak lagi menyapa. Tapi ayah tetap seperti biasa, menyiram tanaman, memperbaiki pagar, menyapu dedaunan. Padahal aku tahu, sesuatu sedang bergerak dari balik tanah. Dan benar, satu persatu dukun tua yang dulu terkenal mulai jatuh. Dukun pertama yang jatuh adalah Dukun Samin, dukun sepuh yang dulu disegani karena dipercaya bisa mengirim ular asap ke rumah korban. Ia tinggal di dusun seberang, sudah lama tidak aktif tapi tetap ditakuti. Dini hari, kabar menyebar. Dukun Samin meninggal dengan posisi tergantung di langit-langit rumahnya dengan mulut terbuka lebar dan lidah menjulur panjang seperti dijulurkan paksa. Warga geger. Tidak ada luka fisik, tidak ada jejak bunuh diri. Tapi yang paling mengerikan, di dinding kamarnya tertulis dengan darah, kau digulung balik oleh gurumu sendiri. Tak ada yang tahu apa maksudnya. Tapi aku langsung teringat kata-kata Dukun Jarwo waktu kesurupan. Kami tahu siapa kau. Pemakaman Dukun Samin menjadi awal dari kejadian aneh. Hari pertama, tanah kuburannya tidak bisa ditutup sempurna. Setiap ditimbun, tanah seperti amblas sendiri. 2 hari setelahnya, kuburannya membuka sendiri saat dini hari. Warga yang lewat melihat tanah mencembung, lalu amblas seperti ada yang menggali dari dalam. Bau amis menyebar ke seluruh area makam. Bu Surti, penjual bunga makam, bersumpah melihat seekor burung hitam sebesar kucing hinggap di nisan Samin sebelum hilang di udara. Malam harinya, aku melihat ayah duduk di teras memutar tasbih sambil menatap ke arah bukit. Aku mendekat pelan dan kudengar ia berbisik. Samin, kau sudah tak layak dikubur di tanah manusia. Aku beri kau waktu pulang sendiri. 3 hari setelah itu, aku kembali menemui Mbah Suto di langgar belakang yang menyambutku dengan sorot mata yang berat. Bapakmu sedang memanen masa lalu, katanya lirih. Apa maksudnya? Tanyaku. Dukun Samin itu dulunya teman seperguruan, sama-sama murid Kiai Rogolangit. Tapi Samin memilih cabang kiri, ilmu pemanggil darah dan penjaga liang. Jadi ayah pernah satu jalur,
bukan satu jalur, tapi satu sumber. Ilmu yang diwariskan gurumu adalah ilmu penjaga. Kalau digunakan untuk kejahatan, ia akan berbalik. Dan ayah membalikkan itu. Mbah Suto hanya mengangguk pelan. Seminggu setelah kematian Dukun Samin, kuburannya dikelilingi cacing tanah putih sepanjang 30 cm yang melingkar seperti angka 8. Di atas disan muncul goresan bekas cakaran 3 jari. Warga mulai menebar garam keliling rumah masing-masing. Tapi itu tak membantu, karena malam keempat, suara orang mengetuk-ngetuk pintu rumah-rumah warga terdengar sepanjang malam, tapi tak ada siapa-siapa saat dibuka. Kejadian aneh ini berhenti hanya di satu tempat, yaitu rumah kami. Hari Jumat sore, ayah mengajakku jalan ke area pemakaman umum. Ia hanya berkata, kita perlu menyambangi tanah yang menolak. Sore itu pemakaman sepi. Kami sampai di kuburan Dukun Samin yang kini diberi pagar dari bambu kering. Tanahnya seperti baru digali padahal sudah 2 minggu. Ayah hanya berdiri diam, lalu mengangkat tongkat kecil yang ia bawa dari rumah. Ia mengguratkan sesuatu di tanah, lalu menancapkan tongkat itu di atas gundukan kubur. Beberapa menit kemudian, tanah mulai bergetar pelan. Dari jauh terdengar suara seperti orang menangis. Lalu seekor ular hitam keluar dari tanah, menggeliat liar dan langsung terbakar saat menjauhi lingkaran yang digambar ayah. Ular itu menghilang dalam percikan api putih. Ayah hanya berkata, dosa tubuh tak bisa dikubur kalau ruhnya menolak kembali. Sejak itu, suara-suara aneh makin sering terdengar di rumah. Tapi bukan suara gangguan, melainkan suara orang mengaji. Suara itu muncul dari dalam gudang. Saat aku mengintip, tak ada siapa-siapa. Namun suatu malam aku bermimpi. Dalam mimpi itu, aku berada di tengah kuburan, dikelilingi oleh sosok berjubah putih yang mengelilingi ayah. Mereka menyebut nama-nama, Samin, Kartol, Wijanarko, Munir. Saat aku buka mata, aku lihat tasbih ayah bergetar sendiri di atas meja. Ayah bilang sama aku satu malam, keburukan yang pernah disemai oleh saudara seperguruan akan kembali satu persatu. Aku tak mencari mereka, tapi tanah ini sudah jenuh. Kini aku mulai mengerti, ayahku bukan sekadar penjaga rumah. Ia adalah penjaga batas antara dunia manusia dan dunia yang dilupakan. Dan batas itu mulai retak. Karena setelah ini bukan hanya 1-2 dukun yang akan muncul, tapi mereka yang sudah mati akan bangkit lagi untuk menuntut. Sejak kematian Dukun Samin, aura desa terasa lebih berat. Langit sering mendung tanpa hujan. Angin dingin bertiup meski siang bolong. Dan yang paling mengganggu, mimpi-mimpi buruk mulai menghantui tidurku. Bukan mimpi biasa. Aku melihat bayangan-bayangan gelap yang mengejarku di hutan. Suara anak-anak menangis di dalam tanah. Dan sosok ayah berdiri di antara 2 dunia. Ayah seperti tahu semuanya. Tapi ia tetap tenang. Sampai suatu malam, aku melihatnya berjalan sendiri ke arah hutan. Jam 1 dini hari, suasana desa sunyi sekali. Tak ada suara jangkrik. Aku melihat ayah keluar lewat pintu samping, membawa tasbih tua, segenggam kemenyan dan sebotol air. Tanpa suara, aku membuntutinya dari kejauhan. Ia berjalan ke arah alas pandak, hutan kecil yang sudah lama dikenal angker. Dulu pernah ada warga yang hilang 2 hari 2 malam di dalamnya. Sejak saat itu, warga jarang mendekat ke sana setelah maghrib. Ayah melangkah masuk ke tengah hutan, menapaki jalan setapak penuh lumut. Aku mengikuti diam-diam, menahan napas, hingga sampai di sebuah gubuk kecil reyot yang tertutup lumut dan akar-akar. Gubuk itu seperti rumah yang ditelan bumi, atapnya hampir runtuh. Tapi di dalamnya justru menyala cahaya redup. Ayah masuk dan aku mengintip dari celah papan yang mengelupas. Di dalamnya, aku melihat rak penuh kitab lusuh beraksara Arab gurundul. Benda-benda pusaka tua seperti keris pendek, kendi pecah, dan lempengan tembaga bertuliskan aksara kuno. Di tengah ruangan, ada lukisan sosok laki-laki tua berjubah hijau. Matanya tajam tapi teduh. Di bawahnya tertulis, Kiai Rogolangit, penjaga gerbang timur. Ayah duduk di hadapan lukisan itu. Ia menaruh air dan kemenyan, lalu membacakan doa panjang. Tapi di akhir doa, ia berbicara seperti berbincang. Guru, Samin sudah kembali ke liang yang ia buat sendiri. Tapi sisa mereka akan datang. Aku butuh petunjuk.
Tiba-tiba, dari lubang kecil di bawah rak kitab, seekor ular putih muncul perlahan. Tubuhnya bersih tanpa sisi kasar dan matanya seperti tak berkedip. Tapi anehnya, ayah gak takut. Justru ular itu merayap ke arah ayah dan melingkar di sekeliling tasbihnya. Aku menahan napas, tapi saat ular itu menatap ke arahku, aku terpaku. Entah kenapa, matanya terasa manusiawi. Ayah berdiri dan ia melihat ke arah tempat aku bersembunyi. Masuk saja, kalau kamu mau tahu, jangan sembunyi. Aku kaget, tapi langkahku tak bisa mundur lagi. Aku melangkah masuk dan seketika, bau dupa tua dan tanah basah menghantam hidungku. Ayah memintaku duduk di depan lukisan Kiai Rogolangit. Lalu ia berkata, "Gubuk ini dibangun oleh guruku 45 tahun lalu. Disinilah aku dibaiat. Ilmu ini bukan untuk menyerang, tapi untuk menyeimbangkan. Tapi saudara-saudaraku dulu, mereka menyalahgunakan. Samin, Jarwo, dan 4 lainnya. Mereka mengambil cabang hitam, mengikat jin lapar, menghisap ruh anak kecil, mengunci sukma orang lewat. Ilmu mereka kuat, tapi haus darah. Tapi aku dijadikan penjaga. Tugas terakhirku tinggal satu, menyegel ulang apa yang mereka buka di bawah Bukit Timur. Dan untuk itu, aku butuh penerus." Aku terdiam, tak mampu menjawab. Ayah membuka tasbihnya, menyerahkannya kepadaku. Saat ku sentuh, tanganku seperti dialiri listrik dingin. "Kamu belum siap, tapi waktumu akan tiba saat tanah ini mulai menolak darah." Malam setelah dari gubuk itu, aku tidur dengan badan lelah. Tapi mimpiku sangat nyata. Aku berdiri di tengah hutan yang terbakar, di bawah langit merah. Di sekelilingku, ratusan sosok berjubah hitam dengan wajah kosong. Di antara mereka, satu sosok berdiri menjulang, mengenakan mokeng kayu dengan taring emas. Lalu terdengar suara, bukan dari mulut, tapi dari dalam dadaku. "Jika penjagat tak bersiap, pemangsa akan naik dari liang." Ketika aku terbangun, tasbih ayah sudah di tangan kiriku. Meski tadi ku taruh di lemari. 3 malam setelah dari gubuk itu, gubuk tua di dalam hutan terbakar sendiri. Tapi api itu aneh. Tidak menghitamkan, tidak merusak, justru seperti membersihkan. Saat warga datang ke lokasi, mereka hanya menemukan satu benda utuh, yaitu lukisan Kiai Rogolangit yang tidak terbakar sedikit pun. Ayah hanya tersenyum dan berkata, "Sudah waktunya bergerak. Musuh lama akan mengutus murid barunya." Hari-hari berikutnya, aku tak lagi sama. Kini aku tahu bahwa yang aku lihat bukan hanya dunia ini. Ayah telah membuka jalur yang dulunya dikunci, dan gubuk tua itu, tempat pembaiatan para penjaga dan para pengkhianat, kini telah musnah. Tapi kunci utama ada padaku, karena setelah ini 5 dukun baru akan muncul, masing-masing membawa ilmu warisan yang tidak pernah diajarkan Kiai Rogolangit, tapi lahir dari rahim kegelapan yang sama. Dan jika aku tidak belajar lebih cepat, ayah tidak akan selamanya bisa menjaga kami. Sejak gubuk di hutan terbakar, ayahku berubah. Wajahnya masih lembut, langkahnya tetap ringan, tapi matanya dalam dan tajam. Seolah ia melihat sesuatu yang tak bisa kulihat. Bahkan ketika sedang menanam bibit singkong, ia tetap menggenggam tasbih, seakan mengunci sesuatu dalam bakin. Sementara itu, desa kami diguncang teror baru. 5 warga jatuh sakit secara bersamaan. Gejalanya sama, muntah darah, mata memutih, tubuh kejang seperti kesetrum. Warga percaya sindikat dukun baru telah datang. Dari desas-desus yang kudengar, 5 dukun itu adalah hasil pengkadaran terakhir dari kelompok Samin dan Jarwo. Mereka tak sekadar menggunakan santet biasa. Ilmu mereka memakai 1. Bayangan orang mati, mengirim arwah gentayangan untuk merasuki. 2. Mantra tanah pekuburan, menyerap energi dari kuburan yang digali ulang. 3. Jeritan anak hilang, menggunakan suara korban untuk merusak pendengaran dan logika. 4. Kembang pukul 12, media pemanggil jin perempuan penggoda. 5. Air mata ular, cairan pahit dari ular hidup yang ditangkap saat bulan mati. Kelima dukun ini datang ke desa Bulurjo dengan kedok berbeda. Pedagang jamu, penjual es keliling, guru les privat, bahkan penggali sumur. Mereka menyebar di dusun berbeda.
Tapi satu hal yang sama, setiap malam Jumat, rumah dekat tempat mereka tinggal selalu ada yang kesurupan atau mendadak sakit. Bu Lurah Rukiyam akhirnya mengadakan rapat warga di balai desa. Malam hari, lampu temaram. Semua warga datang dengan wajah cemas. Di ruang itu, suasananya tegang seperti tali yang siap putus. "Ini bukan penyakit biasa," kata Pak RT. "Kalau hanya 1-2 orang, kita bisa ke puskesmas. Tapi ini 5 orang, 5 dusun, dan semuanya gejalanya sama." Warga ribut. Ada yang menyarankan mendatangkan orang pintar dari luar desa. Tapi tiba-tiba ayah berdiri. Suaranya tenang. "Tak perlu cari keluar, karena yang datang ke desa ini ada turunan saudara seperguruan saya dulu. Saya tahu mereka." Suasananya hening, bahkan suara jangkrik berhenti. "Saya tidak akan menyebut siapa mereka. Tapi kalau malam ini kita diam, maka besok pagi akan ada korban jiwa. Jika kalian izinkan, saya akan buka satu nama yang akan cukup membuat mereka pergi sendiri." Ayah meminta izin menggunakan balai desa selama 15 menit dalam keadaan kosong. Semua orang disuruh keluar. Hanya aku dan Bu Lurah yang tinggal. Pintu ditutup, jendela diganjal, lampu dimatikan. Hanya lampu minyak yang menyala redup. Di tengah ruangan, ayah mengguratkan segitiga dengan arang, lalu menaruh 3 kembang telon dan segelas air putih. Ia duduk bersila, menggumbam dalam bahasa yang tak kukenal. Lalu, ia menyebut satu nama dengan suara rendah tapi bergetar. "Rogolangit." Begitu nama itu disebut, lampu minyak mendadak padam sendiri. Angin bertiup dari arah dalam. Dari dinding, terdengar suara retakan kayu seperti sedang ditekan dari dalam. Bu Lurah menangis ketakutan, tapi ayah tak gentar. Ia berdiri, mengangkat tasbih ke langit-langit lalu berkata, "Atas nama guru kami, turunan yang mencemari akan kembali ke liang sebelum mereka datang." Malam itu, kelima dukun yang menyambar di desa mengalami hal aneh. Dukun pertama ditemukan menggigit lidahnya sendiri. Mulut berpusa. Dukun kedua mengurung diri di kamar, menyiram tubuhnya dengan minyak tanah. Dukun ketiga kabur ke stasiun kereta, berteriak bahwa ia dikejar bayangan berjubah hijau. Dukun keempat hilang tanpa jejak. Dukun kelima, guru les privat, mendadak berteriak di rumah orang tua muridnya bahwa kiai itu hidup lagi. Warga menyaksikan semuanya. Keesokan harinya, mereka datang ke rumah dan meminta maaf karena pernah meragukan ayah. Di malam yang tenang setelah itu, aku duduk di teras bersama ayah. Ia menyeduh teh sambil menatap langit. "Ayah, nama itu Kiai Rogolangit, apa sebenarnya kekuatannya?" Ayah menatapku sebentar, lalu berkata, "Bukan kekuatan, tapi perjanjian. Siapapun yang menyebut nama beliau dengan jalur yang benar akan terhubung dengan warisan cahaya yang tak bisa disentuh kegelapan. Tapi hanya penjaga yang boleh menyebutnya. Kalau orang biasa, bisa dibakar dari dalam." Aku tercegat. Jadi, saat itu, ayah taruhan nyawa. Ayah hanya senyum. Kalau 5 dukun itu bertahan, aku mungkin tak akan pulang malam itu. Sejak malam itu, tidak ada lagi warga yang berani menyepelekan ayah. Tapi perang belum selesai, karena sebelum kelima dukun itu datang, sudah ada jejak ilmu hitam yang jauh lebih tua tertanam di desa Bulurjo. Dan semua itu bersumber dari satu tempat, yaitu Bukit Timur, lokasi yang dulu ayah sebut sebagai liang terbuka. Aku tahu, cepat atau lambat, aku harus ke sana. Karena jika Kiai Rogolangit adalah penjaga gerbang, maka aku adalah anak kuncinya. Sejak 5 dukun pelarian melarikan diri, desa terasa sedikit lebih ringan. Tapi itu tak bertahan lama. Ayah tahu pemimpin mereka belum muncul. Yang datang hanyalah anak-anak panah, tapi busurnya belum dilepaskan. Dan malam itu, busur dilepaskan tepat ke jantung desa. Hari Kamis malam, aku sedang duduk di ruang depan ketika listrik mati secara serentak. Tak hanya rumah kami, satu kampung gelap total. Bahkan rumah Pak RT yang punya genset pun ikut mati.
Tidak ada suara jangkrik, tidak ada sinyal, seolah malam menelan semuanya. Lalu terdengar suara lonceng, pelan, tapi lama-lama menggelegar. Dari luar rumah muncul kabut putih. Kabut itu bukan dari embun, tapi dari asap dupa yang tidak tahu dari mana sumbernya. Ayah keluar dari kamar dengan mata tajam. Di tangannya bukan lagi tasbih, melainkan sebatang tongkat kayu hitam bergurat emas. Dia datang. Kau tunggu di dalam. Jangan sekalipun keluar sebelum subuh, kata ayah padaku. Tapi aku membantah. Aku ingin tahu, aku ingin melihat. Ayah menatapku tajam. Kalau kau ikut, kau harus tahu, kau mungkin tidak akan kembali utuh. Dan aku mengangguk. Ayah menuju halaman. Di tengah kabut, ia menggurat tanah membentuk segi 5 dengan daun kelor kering di setiap sudutnya. Lalu ia duduk, memejamkan mata, dan membaca doa yang tak pernah kudengar sebelumnya. Bahasa tua, berat, seperti gema dalam kepala. Lalu dunia berubah. Aku merasa tubuhku seperti ditarik dari bumi. Angin berputar, cahaya bulan mendadak menyala terang, lalu hilang. Dan saat kubuka mata, kami tak lagi di desa Bulurejo. Kami berada di lapisan tengah, dunia antara alam manusia dan alam jin. Tanahnya abu-abu, langitnya merah. Di kejauhan kulihat pohon-pohon tanpa daun dan suara tangisan anak-anak menyatu dengan lolongan binatang liar. Di tengah tanah lapang, berdiri sosok tinggi mengenakan jubah merah darah, kepalanya botak, matanya kosong, dan di belakang punggungnya menggantung 5 kepala manusia dengan tali usus. Ayah berbisik, "Itu Kang Tirta, dukun kepala." Kang Tirta melangkah pelan, mengayun jubahnya, lalu berteriak, "Kau, pewaris Rogo Langit, telah membunuh murid-muridku. Kini bayar dengan darahmu." Ayah berdiri tegak. "Kau gunakan ilmunya untuk mengikat arwah, bukan menyucikannya. Kau sudah melangkahi warisan." Dari tanah muncul bayangan hitam berbentuk tangan, mencoba meraih kaki ayah. Tapi ayah menusukkan tongkatnya ke tanah dan bayangan itu menguap. Kang Tirta membuka gulungan kain merah dan melemparkan abu dari tulang bayi ke udara. Dari abu itu muncul sosok-sosok gaib, wanita tanpa mata, lelaki berlidah ular, dan anak kecil tanpa kaki. Semua menuju ke arah ayah. Ayah membaca kalimat pendek, dan dari tongkatnya muncul cahaya kuning seperti kilatan petir. Satu persatu sosok gaib itu hangus. Tapi Kang Tirta belum selesai. Ia memanggil Ratu Kegelapan, makhluk gaib berwujud raksasa bersayap dengan wajah bercabang 3. Makhluk itu mengangkat ayah dari tanah. Aku ingin menolong, tapi tubuhku tak bisa digerakkan. Lalu, ayah menyebut nama itu lagi. "Rogo Langit, buka matamu." Begitu nama itu disebut, langit lapisan tengah membelah. Cahaya putih turun seperti petir. Ratu Kegelapan menjerit keras, tubuhnya terbakar dari dalam. Kang Tirta mencoba lari, tapi tanah di bawahnya membuka dan dari dalam muncul lengan bercahaya emas yang menariknya masuk. Sebelum tubuhnya lenyat, ia berteriak, "Anakmu akan diburu. Pewaris tak akan tenang. Kami belum selesai." Ayah tersungkur. Darah menetes dari mulutnya, tapi ia masih berdiri. Aku tersadar di halaman rumah. Kabut telah hilang, fajar mulai naik. Warga mulai keluar rumah dengan wajah bingung. Listrik kembali menyala.
Ayah duduk bersandar di tiang rumah. Wajahnya pucat, tapi matanya masih hidup. Kang Tirta sudah dikunci, tapi kutukannya akan menyebar. Ini belum selesai. Aku hanya bisa diam. Tanganku gemetar. Sejak malam itu, desa Blurjo tidak lagi sama. Tidak ada lagi yang berani sembarangan menyebut nama-nama dukun. Tapi ketenangan ini rapuh karena Kang Tirta sempat berkata, "Anakmu akan diburu." Dan aku tahu, mulai sekarang, aku bukan hanya penerus ayah. Aku target. Karena warisan Kiai Rogolangit bukan hanya untuk menjaga, tapi untuk menghadapi perang paling sunyi antara cahaya dan kegelapan. Setelah pertarungan dengan Kang Tirta, ayah semakin sering duduk di teras malam-malam. Matanya kosong menatap bintang, mulutnya berbisik pelan membaca wirid. Kadang aku mendengarnya menyebut satu tempat, Randu Alas. Awalnya kupikir itu hanya sebutan bagi pohon tua di ujung dusun. Tapi malam itu ia memanggilku. Waktu kita ke pohon itu sudah dekat. Di bawahnya disembunyikan pusaka milik jalur kiri. Apa maksud ayah? Tangan-tangan mereka belum semuanya mati. Pohon randu itu berdiri sendiri di lahan kosong, seakan menolak mati. Tubuhnya besar, batangnya selebar 2 pelukan orang dewasa. Tak ada burung yang hinggap, tak ada rumput tumbuh di sekitarnya. Di sekeliling hanya tanah merah retak. Warga menyebutnya Tanah Jampi. Pak Slamet, tetua dusun, berkata padaku, "Dulu zaman Belanda banyak mayat pejuang dikubur hidup-hidup di bawah situ. Setelahnya para dukun mulai datang untuk ritual, naruh tumbal, kadang sajian kepala ayam. Kalau kau gali tanah itu tak akan keluar air, tapi keluar jeritan." Ayahku berpuasa 3 hari sebelum penyegelan. Malam ketiga, ia menyuruhku ikut sambil membawa 3 benda. Garam bungkul, tanah dari bawah sajadah nama, dan segelas air hujan bulan Sawal. Jam 11 malam kami sampai. Pohon itu lebih menyeramkan dari bayanganku. Akar-akarnya seperti ular membelit tanah. Dedaunannya tak bergerak padahal angin bertiup kencang. Ayah menggambar segitiga besar di sekeliling pohon, meletakkan benda-benda di tiap sudut, lalu mulai wirid pelan. Suasana langsung berubah. Beberapa menit setelah doa dimulai, tanah di bawah pohon bergemuruh. Akar-akarnya bergerak sendiri, mencambuk udara, menggali tanah, mencabik garis segel. Lalu dari sela-sela akar muncul tangan-tangan pucat keabu-abuan. Jari-jarinya panjang, kukunya hitam. 1 tangan, 2, 3, 7, 15, puluhan tangan mayat keluar, menggeliat seperti mencari udara. Lalu suara tangisan muncul, suara anak-anak, diikuti jeritan, diikuti tawa. Ayah terus melantunkan doa, sementara aku hanya bisa memegangi tasbih dan membaca apapun yang kuingat. Tubuhku kaku, udara menjadi dingin sekali. Dari batang pohon muncul sosok gaib, tinggi, kepalanya ditutupi kain putih, tapi wajahnya berdarah-darah. Suaranya berat. "Aku Kiai Mangir, aku tak takut pada cahaya. Aku penjaga tangan-tangan ini. Mereka bukan korban, mereka adalah pelayan." Ayahku menjawab, "Tangan itu berasal dari jasad tak berdosa. Kau ikat mereka dengan bayaran darah. Kini saatnya dibebaskan." Ayah melempar segenggam garam dan tanah sajadah ke akar. Tiba-tiba tangan-tangan itu terbakar pelan. Bukan api merah, tapi api putih yang tak panas, tapi membuat mereka meleleh seperti lilin. Kiai Mangir menjerit. Tubuhnya terbelah menjadi asap hitam yang menyebar. Malam itu, hampir semua warga mimpi buruk bersamaan. Beberapa mengaku melihat diri mereka terkubur hidup-hidup di bawah situ. Ada pula yang melihat mayat-mayat berjalan di tengah sawah. Bu Lurah Rukiyem pingsan saat mendengar lonceng kecil berbunyi sendiri dari laci mejanya. Besok paginya, pohon randu itu roboh sendiri.
Padahal tidak ada angin, akar-akarnya layu dan tanah di sekelilingnya mengeluarkan air hitam pekat yang baunya seperti darah basi. Warga geger, tapi ayah berkata, satu sumur kegelapan sudah ditutup, tapi masih ada 3 lainnya. Setelah malam itu, aku tidak lagi ragu. Ayah memang tak hanya menjaga kami, tapi menjaga warisan terang dari kehancuran. Tapi tugas itu perlahan pindah padaku, karena setiap tempat yang ayah segel, tubuhnya semakin lemah. Energinya terkuras, dan aku tahu waktu ayah tak lama lagi. Masih ada 3 sumur kegelapan yang disiapkan oleh jalur kiri, dan yang berikutnya jauh lebih dalam, lebih tua, dan lebih haus darah. Setelah penyegelan pohon randu alas, tubuh ayah mulai berubah. Ia tak lagi kuat berjalan. Kulitnya mulai pucat. Bercak hitam muncul di punggung dan kaki. Nafasnya berat. Tapi ia tak pernah mengeluh. Ini bagian dari perjanjian, katanya. Semakin dekat aku ke sumur berikutnya, tubuhku akan semakin ditinggalkan ruhku sendiri. Aku tak mengerti, tapi setiap malam aku dengar tubuhnya mengerang, namun mulutnya tetap berzikir. Suatu malam, saat aku hendak mengganti kain sarungnya yang basah oleh keringat dingin, aku melihat hal yang membuat jantungku hampir berhenti. Kulit perut ayah mulai mengelupas, dan dari bawahnya muncul belatung. Keesokan paginya, Bu Lurah Rukiem datang bersama Pak RT. Mereka ingin memanggil mantri, mengira ayah kena penyakit kulit menular. Tapi sebelum mereka bicara, ayah sudah menjawab tanpa membuka mata. Jangan panggil tabib. Yang kalian lihat bukan penyakit. Ini pengupasan antara tubuh dan ruh. Wajah Bu Lurah pucat pasi. Pak RT mundur 2 langkah. Ayah melanjutkan, suaranya bergetar namun tegas. Gerbang kedua mulai terbuka. Yang muncul bukan jin atau manusia, tapi yang tertanam dalam tanah dan tak sempat dilahirkan. Aku bertanya dengan suara kecil, apa itu artinya janin? Ayah mengangguk. Ya, sisa-sisa buangan yang digunakan para dukun zaman perang sebagai tumbal. Mereka dikubur di bawah sendang lama, dan kini energi mereka dikumpulkan untuk membangunkan pemangsa utama, bayi tua. Sendang itu berada di tengah kebun bambu, dekat makam kuno. Orang-orang menyebutnya sendang lingsir, karena airnya tak pernah bergerak dan selalu berbau amis. Bahkan serangga pun tak mau mendekat. Legenda menyebut dulu tempat itu digunakan sebagai tempat membuang janin hasil santet atau pesugihan. Ayah meminta kami menyiapkan peralatan. Segelas air yang ditampung dari hujan Kamis malam, 4 butir telur ayam cemani, seutas benang putih sepanjang 2 meter, dan 1 lembar kain kafan yang belum pernah dipakai. Malam ini kita akan membuka gerbang itu dan menyegilnya sebelum yang di dalamnya keluar. Jam 2 dini hari kami sudah berada di tepian sendang. Ayah duduk bersila meski tubuhnya hampir tak bisa digerakkan. Belatung masih menjalar dari sisi lehernya, tapi ia tak peduli. Matanya merah, bibirnya pucat. Di sekeliling sendang, suasana seperti ruang hampa. Tak ada suara, tak ada angin. Ayah mulai membaca ayat-ayat, lalu menanam telur-telur itu di 4 sisi sendang. Benang putih dibentangkan melingkari lokasi, lalu ditutup dengan kafan. Tiba-tiba, tanah bergetar pelan. Dari dalam sendang, air mulai bergolak. Bau amis menyebar. Dari permukaan muncul gelembung-gelembung darah. Lalu, perlahan, keluar kepala bayi sebesar kelapa. Matanya merah menyala, mulutnya tertawa tanpa suara. Sosok itu melayang setinggi 2 meter dari permukaan air. Tangannya kecil, tapi kukunya seperti cakar.
Di punggungnya tumbuh rambut panjang seperti nenek-nenek. Ia tertawa, lalu menangis, lalu tertawa lagi. Kami sudah menunggu. Daging tua itu akan kami kuna. Ruh penjaga akan kami santap. Ayah mencoba berdiri, tapi ia roboh. Belatung keluar dari sela jari-jarinya, tapi mulutnya tetap menyebut nama yang sama. Rogo langit, kunci kedua, tutup gerbang ini. Bayi itu menjerit, dan dari sendang muncul ratusan tangan kecil yang mencoba meraih kami. Aku pegang tasbih ayah, mulutku bergetar, tapi ayah tetap membaca doa keras. Wahai yang tak sempat hidup, kembalilah ke batasmu. Jangan jadi jalan masuk untuk mereka yang menunggumu. Tiba-tiba, cahaya terang muncul dari bawah sendang. Kain kafan terbakar sendiri, benang putih menyala seperti api, dan kepala bayi itu terbelah dua, mengeluarkan darah hitam kental. Pagi menjelang, gerbang kedua telah disegel, tapi ayah tak bisa berdiri lagi. Ia dibopong warga ke rumah. Di dalam kamar, tubuhnya makin rusak. Separuh wajahnya sudah seperti jenazah yang 2 minggu membusuk, tapi matanya tetap hidup. Ia memanggil aku dan berbisik. Masih ada satu lagi, gerbang ketiga, di tempat paling terang di desa, tempat orang sering ibadah, tapi telah dinudai. Aku tahu apa maksudnya. Langgar tua di tengah kampung, tempat para dukun menyamar dan ikut sholat, tapi menanam benda-benda kotor di bawah sajadah. Hari itu warga mulai bergosip. Mereka bilang ayahku bukan manusia lagi. Ada yang bilang ia telah menjadi setengah jin. Ada pula yang percaya ayahku telah mati, tapi ruhnya belum pergi. Tapi aku tahu kebenarannya. Ayah masih hidup karena tugasnya belum selesai. Dan jika gerbang terakhir tak ditutup, bukan hanya desa ini yang hancur, tapi dunia akan melihat kegelapan keluar dari tempat yang paling tidak disangka. Masjid. Sejak penyegalan gerbang kedua, ayah tak bisa lagi berjalan. Kulitnya sebagian sudah menghitam dan mengelupas. Namun matanya tetap jernih dan suara wiridnya masih terdengar dari kamar. Aku sempat mengusulkan agar ayah istirahat, tapi jawabannya tegas, lirih namun menyayat. Kalau aku berhenti sekarang, langgar itu akan berubah menjadi pintu neraka. Yang ia maksud adalah Langgar Tua Al-Ma'ruf, bangunan kecil di tengah desa. Setiap malam Jumat, warga mengadakan tahlilan di sana. Tapi ayah sudah mencium aroma najis spiritual dari tempat itu. Di bawah mihrabnya ada luka yang tak pernah sembuh. Langgar itu sudah berdiri sejak era penjajahan Jepang. Tidak besar, hanya 6 kali 6 meter, temboknya cat kapur dan atapnya genteng merah tua. Tapi ada yang ganjil. Setiap malam Jumat selalu ada suara anak kecil tertawa dari belakang mimbar, bahkan setelah acara selesai. Warga menganggapnya biasa, tapi ayah tidak. Itu bukan anak kecil, itu adalah makhluk hasil pemujaan dari zaman lama. Mereka ditanam untuk mendengarkan doa dan membelokkannya. Ayah memintaku menyiapkan 2 hal. 1, cangkul kecil dari baja yang belum pernah kena darah. 2, kemenyan Arab yang disimpan di dalam botol kaca sejak bulan Syaban. Kita akan menggali tanah di mihrab di sana. Ada penunggu yang sudah terlalu lama tertidur. Malam Jumat Kliwon, warga sedang tahlilan di rumah Pak RW. Aku dan ayah datang ke langgar secara diam-diam. Langit gelap, tak ada bintang. Lampu langgar menyala remang-remang. Ayah digendong di punggungku. Tubuhnya sangat ringan, seperti hanya tinggal tulang dan pakaian. Tapi napasnya masih panas. Ia berbisik, "Jangan takut. Kalau tanah ini mengalirkan darah, kamu harus teruskan meski aku berhenti." Kami masuk. Di depan mihrab, ayah mulai membacakan doa sambil menggurat segi 5 di tanah dengan ujung cangkul.
Lalu ia memintaku mulai menggali. Saat cangkul menyentuh tanah keempat kalinya, darah keluar dari dalam tanah. Bau amis langsung menusuk hidung. Bukan darah segar, tapi darah yang membusuk. 5 menit menggali, aku menemukan sesuatu. Benda keras, bulat. Saat ku keruk tanahnya, itu adalah kepala manusia. Tapi tidak punya wajah, tidak ada mata, hidung, mulut. Hanya kulit mulus seperti lilin cair. Tapi dari sela telinga keluar suara zikir terbalik. Ayah menyuruhku menaburkan kemenyan ke atasnya. Begitu asap menyentuh kepala itu, kulitnya berdenyut dan dari dalamnya muncul belatung yang membentuk huruf-huruf Arab terbalik. Lalu dari balik tembok langgar terdengar suara berat. "Kenapa kalian bangunkan aku? Aku adalah mulut mereka. Aku adalah penjaga kata-kata sesat." Tembok langgar retak, tanah bergetar, lampu padam. Tiba-tiba langgar menjadi gelap total. Dari semua sudut muncul bayangan hitam yang bergerak melingkar. Mereka menggumamkan doa yang dibalik, menyayat telinga, membuat kepala pening. Aku memeluk ayah, tapi tubuhnya sudah sangat dingin. Tapi dari bibirnya masih keluar zikir kecil setiap kali aku memegang tasbihnya. "Ya Allah, bersihkan rumahmu dari mereka yang menyamarkan ibadah untuk menyembah selainmu." Lalu tongkat ayah menyala terang. Dari tongkat itu keluar cahaya putih berbentuk kubah. Bayangan-bayangan itu menjerit, terbakar satu persatu. Kepala tanpa wajah itu terangkat ke udara, lalu meledak menjadi ribuan abu hitam. Tanah berhenti bergetar. Langgar kembali tenang. Tapi ayah tidak bergerak. Beberapa warga datang tergesa-gesa. Mereka mendengar suara ledakan. Saat masuk langgar, mereka mendapati tanah mihrab berdarah segar dan aku sedang duduk di samping ayah yang membisu. Bulurah menjerit, "Pak Wiryo meninggal?" Aku hanya menggeleng. Tidak, ruh beliau masih ada, tapi tubuhnya sudah tidak mampu menanggung tugas terakhir. Ayahku tidak bernapas lagi, tapi tubuhnya tidak membeku, masih hangat, masih lentur. Dan dari mulutnya masih terdengar zikir kecil setiap kali aku memegang tasbihnya. Gerbang ketiga sudah ditutup. Tapi ayah sudah bukan milik dunia ini sepenuhnya. Dia telah menjadi perantara, bukan lagi manusia utuh. Warga mulai menyadari yang mereka kira petani biasa adalah penjaga batas kegelapan yang paling sunyi. Tapi malam itu sebelum kubawa pulang jenazah ayah, aku mendengar suara di dalam hatiku. Masih ada satu yang belum ditutup, bukan di desa ini, tapi di dalam dirimu. Dan aku tahu, gerbang keempat ada dalam darahku sendiri. Ayah dimakamkan 3 hari setelah penyegelan langgar. Tapi proses pemakamannya berbeda. Jenazah ayah tidak mengeluarkan bau, bahkan setelah digahari. Tubuhnya tetap lentur. Dan kulitnya yang menghitam justru mengeras seperti kayu jati. Warga membungkusnya dengan 2 kain kafan, lalu memakamkannya tepat di belakang rumah, di bawah pohon belimbing yang dulu ia tanam saat aku lahir. Namun, malam setelah pemakaman, aku bermimpi. Dalam mimpiku, aku berjalan di lorong sempit, gelap, dan di ujungnya kulihat sosok ayah duduk bersila di atas genangan darah. Gerbang terakhir bukan di luar, tapi di tempat yang paling mereka incar, darahmu. Aku terbangun dengan keringat dingin, lalu teringat sesuatu. Selama hidupnya, ayah sering mengeluh nyeri di dada kiri tiap malam Jumat. Ia sering mengelusnya seolah di sana ada sesuatu. Dengan izin Bulura dan disaksikan Pak RT, aku minta makam ayah dibuka kembali. Warga gempar, tapi Bulura percaya. Kami gali perlahan. Ketika kain kafannya dibuka, tubuh ayah tidak membusuk, bahkan lebih keras seperti kayu padat. Tapi saat tanganku menyentuh dada kirinya, ada bunyi klik. Aku menekan titik itu, dan sepotong logam kecil keluar dari balik kulitnya. Logam itu sebesar ibu jari, berbentuk segitiga dengan ukiran Arab tua,
dan di belakangnya ada kain harus menggulung. Itulah kitab tertutup Rogo Langit, ilmu terakhir yang tidak ditulis di kertas, tapi disimpan dalam darah. Kitab itu hanya satu lembar kain tipis, tapi setiap lipatannya penuh tulisan kuno. Aku membawa kain itu ke kamar dan membaca malam-malam. Isinya bukan mantra, tapi pesan pewarisan. Bunyinya, "Wahai penjaga generasi berikutnya, ketika tubuh ini tiada, ruh ini tetap terikat padamu. Tapi yang terakhir harus kau buka sendiri, sebab gerbang keempat bukan dari luar, tapi dari jalur darahmu yang telah ditandai. Kunci terakhir adalah dirimu. Jika kau menolaknya, maka warisan akan hancur dan langit akan pecah dari bawah tanah." Aku gemetar. Malam itu aku menggambar segel seperti biasa di kamar. Aku pejamkan mata, bacakan wirid yang ada di kain kitab. Di bait terakhir, jariku berdarah sendiri. Darah itu mengalir membentuk pola, bukan sembarangan. Pola itu membentuk huruf Ra dari tulisan Arab kuno. Huruf yang sama yang terdapat di nama Rogo Langit. Tiba-tiba aku melihat dari dalam tubuhku muncul cahaya tipis, membentuk bayangan ayah. Ia duduk di depanku, namun tidak bicara, hanya menunjuk dadaku. Lalu, dari tubuhku sendiri muncul 3 bayangan gelap, masing-masing membawa simbol, lidah, telinga, dan mata. Itulah 3 penjaga kegelapan yang bersembunyi di dalam tubuh penerus. Jika aku tak siap, mereka akan mengendalikan tubuhku. Pertarungan dimulai, bukan dengan jurus, tapi dengan tekad dan sikir. Bayangan itu mencoba memasuki diriku, membisiki, "Kau terlalu muda, tak akan kuat. Warisan ini membunuh ayahmu, kau selanjutnya." Tapi dalam hatiku, suara ayah muncul. "Jika tubuhmu luruh, jangan biarkan hatimu menyerah. Karena cahaya paling terang muncul dari ruang paling gelap." Aku bersikir terus. Telingaku panas, mataku perih, kepalaku berdenyut. Tapi perlahan, satu persatu bayangan itu hancur seperti abu tertiup angin. Saat semuanya hilang, tubuhku roboh. Tapi di dalam, aku merasa tenang. Gerbang keempat telah terkunci dari dalam. Sejak malam itu, aku tak lagi sama. Bukan lebih sakti, tapi lebih sadar. Dunia ini punya banyak penjuru gelap. Tapi kadang penjaga terangnya justru datang dari orang paling sederhana. Seperti ayahku, seorang petani yang tak banyak bicara. Langgar sekebenu sudah dibersihkan. Pohon randu sudah jadi tiang tempat salat berjamaah. Sendang lama sudah ditimbun dan ditanami pohon Kamboja. Desa Bulurejo tenang. Tapi aku tahu, aku belum selesai. Karena setiap malam Jumat Kliwon, aku masih mendengar suara ayah di angin. Jagalah dirimu. Karena ketika gelap datang, kau bukan hanya harus bertahan, tapi menyala.